Pengertian dalam Alkitab itu ialah maksudnya frasa kiasan seluruh dunia tempat yang dapat disentuh atau dikunjungi setiap umat bangsa. Itu gimana? Artinya ujung dunia di mana? Frasa seluruh dunia atau tempat dunia yang dapat dijangkau setiap umat bangsa. Apa itu, di negara mana? Di mana itu? Bentar dulu, Tat. Ustadz dapat kisarannya itu dari mana itu? Matius 24 nomor Daniel 4 nomor 11. Nah, ya, kita sesuai data ya, Tat ya. Jangan kita ngaur-ngaur ya. Daniel berapa tadi, Tat? Daniel 4 nomor 11. Daniel 4 ayat 11. Kalau kita pakai asumsi, Tat, ngaur dia kalau tanpa data. Saya bacakan, Tat ya. Pohon itu menjadi besar dan kuat dan tingginya mencapai langit dan terlihat sampai ke ujung seluruh bumi. Yang mengatakan datar di mana itu, Tat? Baik, ya, ada pohon di tengah-tengah bumi menjulang ke atas langit. Kita jangan lari ke konteks yang lain, Tat. Tadi Anda mengatakan bumi itu datar dalam Alkitab Bible. Iya, ada di dalam Bible bumi itu datar ya. Di Daniel 4 nomor 11, di tengah bumi ada pohon yang menjulang sampai ke langit, dapat dilihat sampai ke ujung bumi. Di mana? Enggak. Jangan Ustadz menambah kayak gimana? Coba Anda gambarkan. Seluruh bumi bisa melihat pohon yang menjulang ke langit kayak gimana? Bentuknya kayak gimana? Nggak mungkin bulat itu. Nah, pakai telinga. Sudah? Pohon itu menjadi besar dan kuat. Ngerti pengertiannya? Ngerti? Anda ngerti tidak? Dan tingginya mencapai langit. Iya. Jelas? Terus? Data kitab Bible Kristen. Iya, di mana itu? Ada pohon di tengah dunia dapat dilihat sampai ke ujung bumi. Kayak gimana bentuk bumi itu? Kita tuh ngomong yang lain-lain lah. Saya nggak ngomong yang lain-lain, saya ngomong ayat itu. Ya, coba Anda gambarkan. Pohon di tengah-tengah dunia dapat dilihat seluruh dunia sampai ke ujung bumi, kayak itu kayak gimana? Coba Anda gambarkan sama saya. Ya, Anda mengatakan tadi di awal bumi itu datar dalam kitab Bible. Memang datar. Datar itu datar. Coba. Ya. Memang datar Daniel itu. Di sini dikatakan tidak ada datar. Oh, tidak ada kata datar. Anda mau mencari kata datarnya kayak gitu? Oh iya. Gini. Kalau gitu Anda kalau mau mencari kata datar itu Anda perlu sekolah lagi kalau kayak gitu seperti itu. Coba Anda ke sekolah dulu bagaimana satu titik di tengah bumi dapat dilihat sampai ke ujung bumi, bentuknya kayak gimana gitu. Nah, makanya sekolah dulu kalau kayak gitu ya. Sekolah dulu. Gini, Anda sekolah dulu baru hadapi saya. Masa yang kayak gitu aja nggak tahu gitu loh. Ada pohon di tengah bumi dapat dilihat sampai ujung bumi. Itu bentuknya kayak gimana? Gambarkan sama saya coba. Gimana ini? Anda coba gambarkan sama saya. Gambarkan sama saya bentuknya kayak gimana? Coba Daniel 4 nomor 11 itu kayak gimana? Kayak gimana bentuknya? Coba tampilkan sama saya. Tuliskan di pulpen kayak gimana bentuknya. Apakah bulat? Bukan. Saya tidak mau menjawab pertanyaan
Ya sudah, nggak perlu dijawab, nggak perlu dibantah berarti. Iya, kagak perlu dibantah, berarti sesuai bumi itu datar gitu dengan kita mau. Orang Indonesia Kan gitu. Gitu. Buktikan kalau bukan datar mana, silahkan. Bantah saya kalau bukan datar kata Bible. Dengar. Kita jangan dulu ngomong yang lain-lain. Tadi kan Anda mengatakan bumi datar. Iya, bumi datar dalam Bible. Yang Anda tujukan. Waduh. Anda mengatakan Daniel 4 nomor 11. Saya bacakan lagi ya. Pohon itu menjadi besar dan kuat. Ngerti pengertiannya? Atau saya jelaskan pengertiannya? Gimana? Baca sampai habis. Waduh, gini. Baca satu ayatnya itu coba. Oke ya, dengar ya, pakai telinga Anda. Udah? Dibaca. Pohon itu menjadi besar. Udah, atau enggak saya ini ya, kamera belakang ya. Ya. Oh, tidak usah. Saya bacakan aja. Dengar ya, pohon ini ayat yang Anda mengatakan bunyi sudah dalam kitab ya, Alkitab ya. Daniel pasal 14 ayat 11. Jelas? Pohon itu menjadi besar dan kuat dan tingginya mencapai langit dan terlihat sampai ke ujung bumi. Di mana Anda mengatakan bumi datar? Ayo. Gambarkan. Kayak gimana? Tidak usah dulu kita yang ngomong apa. Gambarkan. Coba gambarkan di tengah bumi. Ya, di tengah bumi ada sebuah pohon. Habis itu dapat dilihat sampai ke ujung bumi. Kayak gimana gambarnya? Gimana tertulis itu? Tertulis di mana itu? Ya, bumi datar. Di tengah bumi ada sebuah pohon menjulang sampai langit. Bisa dilihat pohon itu sampai ujung bumi. Kalau buminya bentuknya bulat, ya itu nggak akan kelihatan pohonnya, nggak bisa. Jadi harus datar gitu, harus landai ya. Di tengah-tengahnya ada pohon menjulang, dapat dilihat dari seluruh pelosok, kan kayak gitu. Makanya sekolah dulu gitu loh ya. Coba kamu gambarkan. Kamu gambarkan kayak gimana tuh? Gambarkan. Mau bantah saya kan? Silakan kamu gambarkan. Kamu kan mau bantah saya, silakan gambarkan. Digambarkan bisa kak? Bisa nggak sesuai dengan sesuai bantahan Anda, kata Anda mana bumi datar kan? Coba digambarkan itu kayak gimana? Silakan, saya tunggu. Mau menjawab pertanyaan Anda. Oh, nggak mau. Iya. Ya udah, kalau nggak mau menjawab berarti betul bumi itu datar gitu. Kayak gitu aja, sesuai berarti dengan Bible Anda bahwa bumi itu datar, nggak usah sewot. Iya. Oke. Saya bertanya kembali. Anda mengatakan itu tertulis dalam di mana? Ayatnya. Ayo, udah saya buka. Apanya? Katakan bumi datar. Daniel 4 nomor 11. Terus di mana? Daniel 4 nomor 11. Lah, sudah saya baca berulang-ulang. Anda nggak punya telinga kali? Udah. Anda bisa gambarkan kalau bukan datar. Coba ya. Benar. Ini saya tahu ayatnya makanya saya tujukan kepada Anda. Ya. Kayak gimana tuh gambarannya, kayak gimana tuh, coba. Ini aslinya Bible. Iya, coba gambarkan sama saya, coba silakan gambarkan. Coba digambarkan. Digambarkan. Jadi ustaz coba digambarkan, nggak usah banyak ngomong, digambarkan aja. Ya, coba silakan digambarkan. Lu gak usah mengatakan digambarkan.
engkau nggak usah ngatur, nggak usah ngatur. Nggak usah ngatur. Digambarkan. Ayat 11. Ya. Lihat ayatnya, Ustaz. Lihat ayatnya. Pohon itu bertambah besar dan kuat, tingginya sampai ke langit dan dapat dilihat sampai ke ujung seluruh bumi. Iya, gambarkan, silakan. Mana Anda mengatakan? Iya, silakan digambarkan. Coba, tolong gambarkan. Anda dengar dulu, kita komitmen, kita kan berwawasan pendidikan. Ya iya, makanya digambarkan. Kan kita berpendidikan, coba digambarkan. Anda jangan mematahkan argumen saya, sementara pertanyaan Anda tidak Bukan, karena argumen Anda itu membantah tidak ada gambaran yang penuh gitu. Sementara Anda tidak komitmen dengan pertanyaan Anda di awal. Jelas? Ya, jadi ya, bumi itu datar. Dengar Stat. Anda salah orang ngomong sama saya. Saya tidak akan percaya. Oh iya, nggak perlu. Saya nggak mau. Siapapun kamu, saya nggak perlu tahu gitu. Karena Anda tidak komitmen dengan pertanyaan Anda di awal. Nggak ada komitmen seperti apapun. Coba baca Daniel 4 nomor 11, ada di tengah bumi, menjulang pohon sampai ke langit, dapat dilihat ke ujung dunia. Gambarkan. Waduh, Anda mengatakan di tengah bumi, di tengah apa, menjulang tinggi, sementara pertanyaan Anda tidak komitmen di awal. Gimana? Coba silakan digambarkan. Kalau Anda bertanya sama anak SD, Anda sama-sama pertanyaan. Kalau anak SD tahu itu, pasti dia menunjukkan kalau anak SD pasti tahu, ya pasti dia menunjukkan kayak gini. Ya pasti dia menunjukkan kayak gini. Ini kan datar, ini kan pohonnya. Nah, jadi terlihat semua kan kayak gitu. Anak SD pun tahu kalau kayak gitu loh. Makanya coba digambarkan. Coba digambarkan. Digambarkan dulu. Kenapa kejang? Kenapa kejang? Coba Anda coba gambarkan. Digambarkan. Coba digambarkan dulu kayak gimana itu. Saya bertanya lagi Anda di mana? Saya itu minta gambarkan. Kalau Anda membantah silahkan gambarkan. Di mana? Sekolah lagi lah ya kayak gitu. Sekolah aja dulu kalau kayak gitu, nggak usah bantah saya. Ngawur memangnya. Coba gambarkan kayak gimana. Itu kan kitab kau, coba gambarkan sama saya kayak gimana. Saya sudah berkomitmen tidak menjawab pertanyaan Anda. Komitmen yang saya pakai ayatnya Daniel 4 nomor 11, bumi itu datar ya karena ada pohon menjulang di tengah bumi, dapat terlihat sampai ke ujung langit. Silakan Anda gambarkan. Halo, Ustaz. Mat. Udah, gak bisa. Jangan ditanya pertanyaan. Halo, Ustaz. Selamat malam. Malam. Tidak ada. Maaf ya, Ustaz ya. Seperti yang Ustaz katakan mengenai ujung bumi datar, tidak ada di Daniel 4. Iya. Coba Ibu gambarkan di tengah bumi ada pohon menjulang ke langit, dapat dilihat sampai ke ujung bumi. Coba. Maaf ya Ustaz ya. Maaf. Digambarkan dulu Bu, biar pintar gitu ya. Gini, Ibu gambarkan dulu biar Ibu paham gitu. Dari mana sisi datarnya, kan kayak gitu. Coba Ibu ambil pulpen dulu Bu. Tidak, di ini ngapain di pulpen? Ada langsung. Makanya kalau ada Bu ya, nih ini kan barang yang landai ya. Ini kan dataran ya. Ini adalah datar ya. Nah, ini datar. Habis itu ada pohon menjulang ke langit. Bisa dapat dilihat semuanya. Kalaunya bulat nggak bisa dilihat ini pohon, nggak bisa ya. Pasti datar gitu, landai gitu, kan gitu. Menurut Ustaz yang kita tadi tidak ada. Iya, itu Daniel 4 nomor 11, bumi itu datar gitu.
Mana ada ujungnya? Silakan. Ustaz, kalian mengarang tidak. Nah, coba gambarkan. Membantah saya tapi nggak bisa gambarin gimana? Mau bantah saya tapi modal ngotot kayak gimana ya? Kalau Anda Gini ya, kalau mau bantah saya itu harus pakai argumentasi dan gambar yang sesuai dengan pendidikan gitu, bukan modal ngotot kayak kalian gitu. Kalau kalian modal ngotot sama saya nggak akan bisa juga ini ya, nggak akan bisa juga terjawab gitu. Kalau modal ngotot doang, coba digambarkan kan biar terjawab kan gitu. Bantah saya di mana di situ? Gini, saya bertanya balik bisa? Bisa. Berarti kita sepakati bumi datar gitu ya. Terserah anda lah itu. Walaupun yang nggak ada jawaban, nggak mampu dijawab ya. Saya bertanya balik bisa. Apa? Bertanya balik bisa. Apa? Benarkah Ustaz menikahi di bawah umur? Sama seperti Yesus. Benarkah Muhammad Sama seperti Yesus menikahi anak kecil 3 tahun. Nih, Yesus menikahi anak kecil di 3 tahun ya. Nih ya. Yesus menikahi anak kecil di 3 tahun nih ya. Yesus menikahi anak kecil 3 tahun nih. Nih ya, kita tampilkan ya teman-teman ya. Nih. Kau mau lawan. Nih. Mau kau lawan saya gitu ya? Nih. Gak mampu kamu lawan saya. Sabar. Kau kaleng-kaleng kau lagi bro. Kaleng-kaleng kau lagi. Nah. Nih ya, apa kata Yesus nih ya? Sabar. Jawaban kau tunjukkan kitab. Saya bertanya, benarkah Muhammad Anda menikah di bawah umur? Itu aja jawab. Ngapain Anda ini tidak berpendidikan? Udahlah, jelas bubarlah. Islam itu gak jelas, baru kau tahu. Muhammad itu menikah di bawah umur. Berkalian tahu. Nah, ini ya. Coba baca kitab kau. Istriku yang paling muda, kata Yesus, adalah Maria yang berumur 3 tahun nih. Kayak gimana nih? Aduh. Ini kayak gimana? Ini Yesus menikahi anak 3 tahun gimana? Hah? Nih. Wah, dibuka di kau. Nih, Yesus menikahi anak 3 tahun nih. Makanya kalian jangan kejang-kejang dulu. Lihat data yang saya sampaikan. Nih, baca. Istriku yang paling muda, kata Yesus, yang berumur 3 tahun, tidak tahan nafsuku melihat popok Maria. Oh, indahnya. Tuh. Udahlah, Tatya, saran saya Anda membuat ya udah, kalau saran saya sama Anda, kalaunya Anda naik ke tempat saya, sekolah dulu gitu ya, sekolah dulu. Makanya pahami yang namanya teks dan konteks gitu ya. Nanti kalau naik ke tempat saya lagi ya, kalau setelah lulus ya mungkin 10 tahun lagi lah, silahkan lah ya. Yang kayak gitu mudah dicerna kok, kan gitu ya. Oke lah Ustaz ya. Saya Ustaz ya. Oke. Udah ya. Oke. Selamat malam. Kejang. Sengaja. Memang sengaja saya gituin. Kalau saya seneng kayak gitu, modal ngotot, saya modal ngotot juga. Jadi mainan kayak gitu, iya.
Halo. Halo, selamat malam. Silakan dibuka kameranya, Bang. Abang Islam atau Kristen? Islam. Silakan dibuka kameranya. Aku mau tanya aja, Bang. Bang, silakan dibuka kameranya. Saya mute dulu. Ya, kalau Anda mau bertanya silakan ikuti aturannya dulu dengan membuka kamera, ya. Baru Anda bicara. Oke. Rokok itu kena pelanggaran, Bang, di room saya. Saya nggak memakai pembatasan masalahnya. Oke. Enggak, ini kan cuma mau tanya saja, Bang. Abang Islam Kristen? Muslim? Islam. Ya, baik, silakan. Cuma mau tanya, tujuannya buat akun ini apa sih, Bang? Baik. Dibuatnya, Bang. Bang, abang udah berapa lama main TikTok? Abang udah berapa lama main TikTok? 1 tahun. Bang, abang tahu nggak? Banyak umat Kristen yang mengacak-acak Al-Quran kita sampai diinjak-injak, Nabi dilecehin, dihina-hina Nabi kita. Abang tahu nggak? Di TikTok itu. Abang tahu nggak siapa pelakunya? Coba lihat tuh, Utiwati Mena udah keok sekarang. Habis itu Edis TV yang sekarang, Saifuddin Ibrahim. Wajib kita mengadakan seperti ini agar apa? Menjawab syubhat yang mereka lontarkan terhadap Al-Quran kita. Kewajiban fardu ain bagi seorang muslim untuk meluruskan syubhat, Bang. Tapi membawa perpecahan tidak. Baru melihat Pak Ustadz ini sudah setiap saya buka, saya sebenarnya jarang buka TikTok. Cuman begitu buka TikTok, tak lihat kok. Ya mungkin abang terkejut. Ini begitu. Iya, mungkin abang terkejut. Bang, siapa umat Islam yang nabinya dihina nggak membela, Bang? Siapa yang nggak sakit hati gitu? Kan gitu. Coba, mari kita yang punya jabatan gitu ya, seperti abang punya jabatan, ibaratnya kepolisian. Mari kita gitu, apa yang kita gunakan di hidup kita kembali kepada Allah dengan jabatan kita gitu. Mari kita kembangkan agama kita. Ya soalnya kalau di provinsi saya ini, Bang, saya ini kan di Lampung. Ini Bang, makanya begitu ngelihat TikTok abang akun ini, kaget lah kok bisa begini begitu. Banyak, Bang. Coba abang main ke tempat Saifuddin Ibrahim sama Edis TV, habis-habisan Nabi kita dihina. Habis-habisan mereka menghina Nabi kita. Ya jangan salah, Bang. Saya mau masuk ke tempat mereka, saya di-kick gitu. Gak bisa saya. Apa yang bisa saya lakukan? Hanya mengadakan live streaming seperti ini, menjawab syubhat yang mereka lakukan. Nah, terus yang saya lakukan seperti ini juga ya, ketika agama saya dihina, saya jawab dulu secara Islam gitu, lalu saya akan mirror ke tempat mereka gitu dengan memakai kitabnya. Yang penting kan kita berdiskusi itu ada data dan ada batasan dalam agama, betul nggak? Kan kayak gitu. Yang penting kita tidak menghina, yang kita bacakan itu ada tulisannya gitu di kitab mereka. Kalau tidak ada tulisannya kan nanti apa ya, kita bisa berurusan dengan hukum kan, seperti itu. Saya tahu gitu, Bang. Ada, kita juga punya lampu apa ya, lampu peringatan lah kalau kayak gitu. Kaget saja sih saya. Ya. Saya nggak nyaman, saya asli muslim, saya orang Lampung asli saya. Tahu, Bang, iya. Ya. Yang mungkin abang ketrigger aja lihat TikTok, kayak gini kok di TikTok gitu. Ya soalnya di Lampung ini, Bang, mau agama apapun rukun. Jadi begitu ngeliat TikTok abang ini ya kaget lah saya, kok ini nggak bikin tambah berantakan apa pikir saya gitu. Iya, di tempat saya juga rukun, Bang. Cuma ada dari oknum-oknum mereka yang sampai Al-Quran kita diinjak. Sampai diinjak, sampai Nabi kita dihina. Apa saya bisa diam yang kayak gitu? Gak bakalan, Bang, saya diam. Dia melakukan di media sosial, maka akan kita jawab di media sosial gitu. Gitu, Bang. Nah, gitu, Jadi kan
Baik, terima kasih Bang ya. Hati-hati Bang, jalan. Oke, terima kasih Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, abangnya beliau kan seorang polisi itu ya. Abang yang tadi, iya, beliau kan seorang polisi. Mungkin ke-trigger beliau gitu. Beliau nggak tahu ada Edis TV, ada Saifuddin Ibrahim yang menghina